Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan mereview materi yang ada di buku ini. Jangan lupa like video ini dan juga untuk subscribe video channel YouTube saya ini. Jadi mari kita masuk ke pembahasan. Jadi yang pertama tadi yaitu tentang agensi teori. Nah, ini pada tahun 1976 ini Jensen dan Mackling menyatakan bahwa keagenan ini timbul karena adanya kontrak antara agen dan prinsipal dengan mendelegasikan beberapa wewenang mengambil keputusan kepada agen. Menurut Jensen dan Mackling pada tahun 1976 ini ada agensi konflik. Yang pertama yaitu moral hazard. Yang kedua yaitu adverse selection. Pada tahun 1989 ini ada Eisenhower ini menyatakan bahwa teori agensi ini terdiri dari tiga sifat asumsi manusia, yaitu yang pertama, pada dasarnya manusia itu lebih mementingkan diri sendiri atau self interest. Kemudian yang kedua yaitu pada dasarnya manusia daya pikirnya terbatas mengenai persepsi masa mendatang atau bounded rationality. Yang ketiga yaitu pada dasarnya manusia itu lebih suka menghindari resiko atau risk averse. Nah, kemudian pada tahun 2012 Jensen dan Mackling ini juga membagi atau menyatakan ada tiga biaya keagenan, yaitu pertama monitoring cost, yang kedua itu bonding cost, yang ketiga yaitu residual loss. Ada variabel yang berkaitan yaitu tentang variabel ini kecurangan laporan keuangan, tidak adanya keseimbangan antara informasi antara agen dan pemilik saham. Jadi ini akan membuat para agen ini melakukan atau menyembunyikan informasi yang seharusnya informasi tersebut juga diketahui oleh para prinsipal. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang signaling teori atau teori sinyal. Teori sinyal ini dikemukakan oleh Ross pada tahun 1977. Nah, dia menyatakan bahwa dalam teori ini para eksekutif perusahaan ini biasanya memiliki informasi yang lebih baik dan cenderung memberikan informasi tersebut kepada calon investor. Kemudian ada pendapat dari Avinanda pada tahun 2015. Nah, dia menyatakan bahwa informasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi pebisnis maupun investor. Karena dari informasi ini dapat memberikan gambaran tentang kondisi perusahaan baik saat ini, masa lalu maupun masa yang akan datang. Kemudian ada dari Prapaska pada tahun 2012. Nah, dia menyatakan teori sinyal ini menjelaskan mengapa perusahaan harus memberikan informasi keuangannya kepada pihak luar. Nah, ini alasannya yaitu karena adanya informasi asimetri antara perusahaan dan pihak luar. Kemudian variabel-variabel yang berkaitan dengan teori sinyal ini. Yang pertama yaitu tentang ukuran perusahaan. Nah, perusahaan besar ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengalami perkembangan yang baik, sehingga ini akan memberikan respon yang positif bagi investor. Variabel berikutnya yaitu profitabilitas. Nah, dengan tingkat profitabilitas yang tinggi ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik ke depannya, sehingga ini juga akan memberikan respon yang positif terhadap para investor. Kemudian variabel berikutnya yaitu tentang human resource accounting disclosure. Jadi dengan adanya respon yang positif dari luar, maka perusahaan ini akan cenderung memberikan informasi yang lebih detail tentang perusahaannya, termasuk pengungkapan akuntansi SDM-nya. Nah, itulah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Where are you now? Where you